Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Buat yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya, di like, di komen, dan di share agar saya bisa mengembangkan channel ini dengan lebih baik teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, pada video kali ini saya ingin nge-review secara singkat sebuah perangkat radio komunikasi yang kerja di frekuensi HF atau high frekuensi ya. Rata-rata kerja di frekuensi 3 MHz sampai dengan 30 MHz ya. Karena frekuensinya ada di bawah. Nah, ini dia radio HF dari Icom IC718. Sebetulnya banyak teman-teman radio HF yang dari brand Yaesu atau dari brand Kenwood atau bahkan banyak juga dijumpai radio-radio HF yang homebrew ya atau yang buatan sendiri. Pada video kali ini saya ingin review sebuah perangkat dari Icom IC718 atau dikenal dengan nama IC718 teman-teman. Ini dia bentuknya teman-teman. Ini adalah radionya lumayan besar. Lumayan besar, nggak tahu nih kenapa ya kalau radio-radio HF dia memiliki bodi yang besar-besar ya. Baik HF zaman bahula ataupun HF zaman sekarang, bodinya besar teman-teman, berat dan besar. Ya seperti ini tampilannya. Kalau dibandingkan dengan radio rig yang kerja di VHF ini jauh ya teman-teman ya. Jauh, ini lumayan besar. Sekarang saya hanya ingin nge-review di permukaannya saja. Ini dia barangnya teman-teman. Seperti dilihat ya. Ini cukup lebar. Ini tangan saya seperti ini, kecil ya. Memang radionya lebar. Untuk bagian tampilan depan ya seperti ini. Ini ada bagian mic-nya, extra mic-nya ya teman-teman, extra mic-nya. Ini adalah bagian untuk headphone ya. Ini adalah speakernya di sini. Dan ini tombol power. Nanti akan saya nyalain teman-teman ya. Ini ada tombol volume ya, volumenya di sini, dan ini untuk sequel, mengatur sequel. Di sampingnya ada namanya RIT ataupun shift. Ini akan saya jelaskan sekilas ya. Ini untuk mengatur clearnya modulasi teman-teman ya. Nanti akan saya buktikan. Dan ini untuk membuat suara treble ataupun lebih bass di sini ya. Nah, nanti akan saya buktikan juga. Di sampingnya ada lock, itu mengunci frekuensi. Jadi dikala tombol locknya diaktifkan, maka dial akan tidak respon ya. Tapi kalau untuk AF dan RIT-nya tetap bisa jalan. Di atasnya sebelah pojok kanan ini ada tombol mode. Ini untuk memilih kita mau main di berapa ya. Karena untuk IC718 dia multiband ya, all band. Bisa main di 80, di 10, di 20, bahkan di 40 juga teman-teman. Ini bisa. Di bawah samping mode ada fill, ini adalah filter teman-teman, filter. Di sampingnya ada TS, ini TS itu untuk merubah frekuensi tapi di kelipatan 100-nya ya. Di kelipatan 100 angka dari 0 dari belakang ya. 2 digit, 3 digitnya bisa diatur dengan TS ini, ataupun untuk mengatur berapa loncatan sekali kita memutar tuning ini. Ini pun nanti akan saya buktikan, praktekkan maksudnya. Di pojok bagian kanan ini dari angka 1 sampai angka 9. Di setiap angka ada function-functionnya ya teman-teman. Ini adalah untuk memasukkan frekuensi secara manual dengan menekan tombol. Di bawahnya ada option-option untuk setting ya. Ada setting, ada kompresor, ada non-NB, ada preamp, ATT dan tuner ya. Di bawah ini adalah channel dan ini untuk memilih selectnya ini. Di bagian belakang, bentar dulu, ini rada berat teman-teman ya. Di bagian belakang ini ada konektor untuk antena 50 ohm. Ini adalah tombol untuk, bukan tombol apa, baut untuk ground.
Dan ini output untuk masuk ke booster. Nanti kalau teman-teman punya booster masuk ke sini. Ini untuk memasukkan Morse ya, alat Morse ke sini masuknya. Karena untuk IC 718 dia juga sudah bisa mode CW ya. Mode USB, LSB, CW, RTTY. Nah, ini udah bisa masuk ke Morse ke sini nanti masuknya. Ini untuk data ya. Dan sampingnya untuk extra speaker dan untuk remote. Di atas ini ada untuk colokan power supply dan di sampingnya adalah untuk tuner. Ini untuk tuner teman-teman ya, karena ada fasilitas untuk tunernya. Kesini masuknya untuk tuner. Di dalamnya bakal saya buka lah, kayaknya ribet nih daripada ribet. Ini dia dari Jepang teman-teman ya. Untuk DC-nya sekitar 13,8, extra speaker dan untuk remote. Oke, seperti ini aja lah ya teman-teman ya belakangnya. Bagian samping, bagian bawah. Ini bagian bawah ada dudukan. Ya, seperti ini. Ini di pasaran teman-teman, harganya masih lumayan. Kalau yang baru ada di kisaran 8 sampai 9. Kalau yang kelas secondnya itu ada di kisaran 6 sampai 7 ya. Silakan cek aja di Tokopedia, ada banyak lah ya. Oke, sekarang saya akan memperlihatkan kira-kira fungsi dari tombol-tombol ini untuk apa ya. Nah, untuk option ke dalamnya nanti akan saya buat di vlog berikutnya. Oke, saat lagi teman-teman ya. Baik teman-teman, sekarang saya akan nyalakan radionya biar rekan-rekan lebih paham dari apa yang saya tadi bicarakan dan saya akan praktekkan teman-teman. Pastikan antena sudah terpasang, juga pastikan power supply-nya sekitar 13,8. Ya, pertama kali rekan-rekan pijit tombol power. Ini tombol powernya. Dan radio pun nyala. Ini slow ya. Apa, saya dekatkan aja dulu ke layar. Ini dia. Sorry, saya matiin dulu ininya. Nah, ini adalah layar dari IC 718 teman-teman. Seperti ini. Di bagian pojok atas itu ada tulisan LSB, itu adalah tempat di mana kita bekerja. Di sebelah kirinya ada tulisan RX. Ini menandakan radio ini lagi standby ya, lagi siap mendengarkan lawan bicara. Di bawahnya ada tulisan S135, inilah menunjukkan bar sinyal yang kita terima dari lawan bicara. Coba perhatikan ya. Ya, angkanya berarti 5, berarti 5 sinyalnya 5 dB ya. Paling atas itu adalah 60 dB. Di bawah ini ada tulisan PO. PO ini adalah power ya. Setiap kita berbicara, angkanya, barnya akan naik tergantung dari power kita menggunakan berapa. Di bagian atas ada tulisan VFO, variable frekuensi osilator. Ini kalau nggak salah ya. Ini adalah menandakan frekuensi bebas teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nge-dial sesuai dengan keinginan. Ya, ini VFO. Lawan VFO itu adalah memori. Di bagian pojok bawah kanan ini ada angka 1, ini artinya memori 1 ya. Dan di atas angka 8 ini ada panah. Ini menandakan bagian yang akan kita putar kelipatannya. Coba perhatikan, bagian 2 angka diam, bagian 8 akan berubah ya. Itu buat pemuda. Kalau tanpa adanya panah, berubahnya lewat dari sini. Lama ya teman-teman ya. Oke, itu adalah tampilan dari layar IC 718. Oke, kalau kita transmit, akan saya pijit transmit teman-teman ya. Maka tulisan TX kelihatan ya. Oke,
Itu tampilan layarnya. Selanjutnya saya akan coba mendengarkan lawan bicara kita teman-teman ya, sambil saya praktekkan fungsi-fungsi ini biar kelihatan bisa didengarkan maksudnya. Oke, saat lagi teman-teman. Posisi bawah yang ini gunanya untuk volume. Coba perhatikan teman-teman. Salam buat Bu Andi ya. Salam buat Bu Andi di Ponorogo. Jadi Ya. gimana nih? Laporannya bagaimana? Untuk ini untuk volume. Dan yang paling di atasnya ini ada tombol nih. Ada AF, ada RF square. Ini tuh square. Coba perhatikan lagi teman-teman ya. Bentar, ininya akan saya nyalain aja blitznya biar jelas. Oke. Yang bawah, ini nih. Ini fungsinya buat apa? Akan saya praktek aja langsung. Saya putar ke kiri. Jadi AF-nya saya tutup. Ini saya buka lagi. Oke. Ini untuk square-nya, ya. Ini untuk square-nya. Perhatikan. Maaf ya, goyang-goyang teman-teman agak silau. Nih, perhatikan di bawah square. Oh, kelihatan nggak? Oh, ini sequel, ya. Dan ini untuk penutup RF-nya. Oke. Seperti ini ya gunanya ya. Ini adalah untuk AF-nya. Baik, sekarang saya akan praktekkan apa fungsi RIT dan SHIP ya. Saya mau monitor aja langsung. Saya putar read-nya. Ya. Saya rubah ke SHIP. Oh. Ya. Bandung masih ada Bandung. Ya. Jadi ini buat suaranya agar lebih nutup noise-nya ya. Kalau di sini suaranya lebih treble, dia lebih noise. Nah, sekarang yang bagian ini gunanya untuk apa? Coba perhatikan. Demikian ya kan? Ini gunanya untuk memperbaiki tuning ya. Kalau belum pas pakai ini. Oke, sekarang tombol kunci. Saya pijit kuncinya dan akan muncul tulisan di pojok kanan, lock ya. Nah, saya coba akan putar bagian tuningnya. Posisi sudah saya kunci. Coba perhatikan angkanya apakah berubah? Tidak ya, tidak berubah angkanya ya. Walaupun tuningnya sudah saya putar-putar karena memang dikunci. Tapi untuk fungsi yang ini, fungsi volume ini bisa, nggak ngaruh. Oh. Hanya mengunci tombol bagian tuning saja. Oke, saya nonaktifkan lagi. Terus mode yang atas adalah mode. Ini maaf ya saya gini aja, mode, fill dan TS. Oke, praktikan ya. Saya pijit modenya. Lihat di bagian atas yang ada tulisan LSB akan berubah menjadi USB, CW, RTTY, AM, dan balik lagi ke LSB. Ini untuk band ya. Band kita menggunakan, mode bandnya kita gunakan adalah LSB. Atau kalau mau teman-teman Morse ini di CW, ini RTTY dan AM. Oke ya. Paham ya? Fungsi dari fungsi dari ini mode. Di sampingnya ini adalah filter
Ini filter untuk menyaring, gunanya teman-teman nyaring audio, file, TS. Nah, kalau TS dia seperti yang sudah saya ceritakan tadi. TS itu gunanya untuk tuning frekuensi, kelipatannya. Coba perhatikan, tombol CS akan saya tekan, maka muncul panah ya. TS saya tekan, muncul panah. Nah, gunanya untuk apa? Kalau kita akan mendial, coba perhatikan, saya putar, yang berubah adalah dari nilai paling kiri ya, saya katakan 100 lah. Jadi yang berubah, dan akan lama teman-teman ya, perhatikan. Tapi kalau saya pijit TS, maka yang berubah itu dari kelipatan 9 itu teman-teman ya, perhatikan. Nih, jadi lebih cepat pembelian frekuensinya ya. Sedangkan 2 angka, 2 digit di belakang dia tidak ikut berubah. Oke, saya pijit sekali lagi TS, agak lama, dan ini adalah berapa kelipatan setiap pindahnya. Ada 1, 0,1 ya, dan 1, 5, 9. Nah, saya pilih 1 aja. Kalau udah ya pijit TS lagi. Maka kelipatannya kan 1-1. Coba perhatikan, 12, 13, 14, 15, nah sebaliknya gitu ya. Untuk fungsi dial ini ya, udah tau lah fungsi dial untuk mencari frekuensi teman-teman ya. Kalau mau secara manual silahkan, tapi ada cara yang lebih simpel dengan cara memilih langsung via angka teman-teman. Untuk scan ini gunanya untuk mencari frekuensi yang sedang digunakan teman-teman ya. Saya coba pijit scan, maka akan muncul angka bergerak ya. Oke, scan. Untuk POX, ini POX sama seperti di perangkat 2 meteran, gunanya untuk memijit PTT dengan menggunakan sensor suara kita. Untuk NR dan ANF ini noise reduction berlaku di mode cewek teman-teman ya, atau Morse. Di samping ada input enter gunanya untuk memasukkan angka frekuensi secara langsung mengetik ini ya, di sini ya, mengetik angka di sini. Saya kasih contoh saja, pijit input, kemudian pijit angka yang kita kendaki, frekuensi kita kendaki. Setelah beres, pijit lagi input dan frekuensinya akan berubah ke frekuensi yang kita kendaki. Kalau tanpa pijit input, tiba-tiba teman-teman pijit POX, maka POX akan aktif ya. Atau teman-teman mijit SPL nomor 7, maka SPL-nya akan aktif ya. Jadi kalau mengaktifkan nomor, teman-teman harus tekan dulu input. Sekarang kita ke bagian bawah. Bagian bawah ini adalah NB ya. Ada NB noise blanker. Jadi NB ini berada di mode mode AM. Berlaku di mode AM teman-teman. Di sampingnya ada kompresor. Ini kompresor berhubungan sama kualitas audio kita ya, kualitas audio suara kita. Ada di kompresor, ini bisa diaktifkan ataupun enggak. Di sampingnya ada set. Set ini gunanya untuk masuk ke menu teman-teman ya. Saya ambil contoh saja, tekan set agak lama, maka muncul RF power, ada dimmer, ada shift ya. Pokoknya nanti bagian ini akan saya bahas secara terpisah ya, ada di set. Kalau ditekan set sekali, maka akan berubah di bagian ini teman-teman ya. Sorry, perhatikan di bagian sinyal, set sekali, yang bawah berubah menjadi power ya, di power. Sekali lagi, ini berubah jadi ALC. ALC itu kekuatan audio input kita ya, mic kita. Ketiga ada SWR, karena udah build up SWR-nya. IC7812 di dalamnya sudah ada SWR teman-teman ya. Jadi ini posisi SWR-nya. Di bawah ada preamp. Preamp ini gunanya untuk menambah kepekaan ya, menambah kepekaan. ATT ini untuk menutup level sinyal, dan tuner untuk mengaktifkan tuner kalau kita memiliki alat ya, karena tuner itu terpisah teman-teman ya. Begitulah gambaran sekilas tentang
IC 718. Ini gambaran sekilas hanya di permukaan sih teman-teman ya, di tampak depan saja. Saya belum masuk ke bagian memori, saya belum masuk ke bagian bagaimana cara merubah power ataupun bagaimana cara mengesave ataupun menghapus memori. Nanti akan saya bikin di video-video selanjutnya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Saya Yengki Datawan Delta Bravo Julu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.